Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang comparison degree ya. Comparison degree atau degree of comparison sama. Nah, kalau kemarin di pelajaran saya sudah menjelaskan satu persatu ya, dari level positif, komparatif, dan superlatif satu persatu di slide yang terpisah. Ini saya akan gabung jadi satu supaya jelas perbedaannya ya. Nah, fungsinya apa toh? Jadi kalau comparative degree itu kan kemarin kita udah belajar itu untuk memperbandingkan. Memperbandingkan itu kita bisa lihat dari segi ukuran, kecepatan, kemudian kualitas dan lain sebagainya. Nah, aturan umumnya seperti ini. Untuk short words, jadi kemarin ada adjective atau adverb yang bisa digunakan. Itu untuk yang pendek, yang terdiri dari satu suku kata atau dua suku kata, aturannya seperti ini. Kalau di positif itu ya tetap bentuk asli. Kalau imbuhannya S dan S ya, jadi diapit S dan S itu. Lalu untuk yang komparatif itu ditambahi ER belakangnya baru than. Jadi ini kita fokusnya ke pembentukan kata sifatnya atau kata keterangannya ya. Itu komparatif. Kalau yang satu suku kata atau dua suku kata ditambah ER belakangnya. Dan untuk yang superlatif, untuk paling itu ditambah IST di belakangnya. Nah, perlu saya ulas lagi, kalau untuk positif itu kita membandingkan dua hal yang sama, yang setara kualitasnya. Jadi kalau panjang-panjangnya sama, kalau warna-warnanya sama, kalau misalnya umur misalnya dua orang yang umurnya sama gitu. Dua ya. Jadi kalau positif dan komparatif itu yang dibandingkan dua. Jadi misalnya kemarin ada ulangan, ada saya beri gambar ya, ada 3. Kalian bisa membuat yang positif atau komparatif atau superlatif. Kalau misalnya positif dan komparatif, kalian bandingkan 2 di antara 3 gambar itu aja. Jadi kalau misalnya ada kursi 1, 2, 3, kalian mau buat komparatif ya antara 1 dan 2, 1 dan 3, atau 2 dan 3 saja. Tapi kalau superlatif berarti semuanya. Nah, kemudian kalau superlatif itu berarti dia paling tidak ada 3 benda. Karena kita membandingkan, kita mencari yang paling. Kalau baru 2 kan kita hanya bisa membandingkan mana yang lebih, mana yang kurang. Tapi untuk paling kan kita setidaknya butuh 3. Next. Contohnya ini. Nah, ini jadi ya rumusnya itu. Kalau untuk 1-2 suku kata, di komparatif dia ditambah ER, di superlatif ditambah EST, baru than. Lalu untuk long words yang lebih dari 2 suku kata, 3 suku kata atau lebih. Di positifnya sama, S, adjektif S. Di komparatif tidak pakai ER, tetapi di depan adjektifnya itu kita beri more. Baru di belakangnya ada than. Jadi kalau expensive kan 3 suku kata. Berarti tidak expensiver than, tetapi more expensive than. Kemudian beautiful juga 3 suku kata. Maka di superlatifnya kita pakainya the most, bukan EST. Jadi bukan beautifulest, tetapi the most beautiful. Nah, ini kesimpulan dari rumusnya. Next, nah, untuk kata sifat yang berakhiran ER, Y, O, or L. Itu ya. Misalnya simple. Simple itu berarti kita ER karena nanti di komparatifnya ER karena hanya simple, dua suku kata ya. Tapi E-nya nanti nggak bisa double, yang satu kita hilangkan, simpler. Kemudian di superlatifnya jadi the simplest, jangan lupa the-nya ya. Simpler than, as simple as, simpler than, the simplest.
kemudian positifnya dari BC, B akhiran Y, Y-nya kita ganti menjadi I, baru ditambah imbuhannya ER atau EST. Jadi SBCS, busier than the busiest of all. Nah, sekarang kita ini ada irregular, komparatif, dan superlatif. Jadi ada bentuk-bentuk irregular. Misalnya good. Di komparatif dia nggak jadi gooder, tetapi better. Kemudian di superlatif nggak jadi the goodest, tetapi the best. Bad. Di komparatif nggak jadi better, tapi worse. Worse. Terus di superlatif jadi the worst. Nah, diingat-ingat ejaannya. Kemudian far, jauh. Komparatifnya nggak farther, tapi further. Superlatifnya furthest, the farthest. Nah, sekarang kita sama-sama. Ini karena saya harus mengetik, saya kembali ke editing aja ya. Nah, kita belajar di sini. Early. Early itu tadi berakhiran Y. Kalau berakhiran Y, kita ganti menjadi I dulu ya. Nah, Y-nya kita ganti I, kemudian kalau komparatif, karena early itu hanya terdiri dari 2 suku kata, berarti kita pakai yang ER. Nah, ini supaya lebih jelas polanya, kalau di positif, saya tambahkan imbuhannya sekalian ya. S, early, S. Saya tebalkan ini supaya jelas bentuknya. Yang di luar imbuhan, lalu kalau komparatif menjadi earlier, nah, then, itu menjadi earlier than. Ini yang saya tebalkan artinya ini ya. Lalu kalau superlatif berarti EST, the earliest. Mohon maaf untuk kebisingannya ya, karena saat ini sedang ada doa di tetangga. Semoga penjelasan saya juga masih terdengar jelas. Lalu IC juga sama seperti early, terdiri dari 2 suku kata berakhiran Y, berarti Y-nya kita ganti jadi I dulu. Nanti kalau sudah diberi imbuhan, kalau positif masih sama ya bentuknya. SIC, S. Lalu untuk komparatifnya berarti easier. Nah, diganti I dulu baru tambah ER. Then. Nah, lalu untuk superlatifnya berarti the easiest. The easiest. Smart, satu suku kata juga, berarti biasa bentuknya. Smart S kalau di positif. Lalu di komparatif tinggal ditambah ER. Smarter than. Kemudian di superlatif menjadi the smartest. Large, satu suku kata juga. Jadi kalau di positif tetap bentuknya as large as. Kalau di komparatif, nah ini dia berakhiran dengan E. Kalau kita tambah ER kan berarti nanti E-nya 2. Nah, kita hilangkan 1. Larger than. Nah, itu di sini menjadi the large. Sama, kalau tambah EST, E-nya jadi 2. Maka E-nya kita hilangkan 1. The largest.
Dangerous. Nah, ini kita dapat dangerous, 3 suku kata. Tetap kalau di positif bentuknya tetap as dangerous as. Nah, di komparatif berarti kita pakai more bukan er, menjadi more dangerous, bentuknya tetap, than, more dangerous than. Nih. Lalu untuk the superlatif kita pakai the most, bukan dangerous ya, the most dangerous, yang paling berbahaya. Diligent sama, diligent itu artinya rajin. Nah, lalu di komparatif kita pakai more juga, more diligent than. Dan di superlatif kita pakai the most juga, the most diligent. BC, nah kembali lagi nih, BC kayak di atas tadi. SBCS, komparatifnya y-nya kita ganti i menjadi BC, kemudian ditambah er, busier. Dan di superlatif menjadi the busiest, the busiest. Difficult, difficult ada 3 suku kata menjadi as difficult as. Di komparatif menjadi more difficult than. Dan di superlatif menjadi the most difficult. Lalu yang satu suku kata S yang S di positif, komparatif berarti kita tambah er ya, karena satu suku kata berarti younger than. Dan di superlatif menjadi the youngest, ditambah ist. Terakhir, nah ini tadi sudah kita pelajari juga ya, harusnya anak nggak lupa. Beautiful, positif as beautiful as, komparatif dengan more beautiful than. Lalu superlatif the most beautiful. Nah, itu contoh-contoh cara mengubahnya ya. Menjadi seperti ini bentuknya, berbeda-beda tergantung suku katanya. Kemudian tadi dilihat akhiran katanya apa. Oke. Next. Nah, kita lihat. Nah, ini kita belajar melengkapi kalimat dengan degree of comparison. Ada nomor 1 kalimat your bag is bla 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 light than mine. Light ya. Masih ingat kemarin di ulangan ada kata light. Nah, itu ada yang banyak mengartikan sebagai lampu. Padahal jelas-jelas kalau di degree of comparison itu adjektif yang dibandingkan, bukan kata benda. Nah, light itu artinya apa? Ringan. Nah, terus kita lihat, ini berarti kita pakai positif, komparatif atau superlatif. Kita lihat imbuhan di belakangnya. Yang dibandingkan berapa? Yang dibandingkan hanya your bag dan mine. Mine itu artinya my bag ya. Tas kamu dan tas saya, berarti hanya 2. Kalau nggak komparatif ya, positif. Nah, nyari taunya gimana? Kita lihat dia pakai as atau than. Oh, pakai than berarti dia komparatif, lebih.
Nah, berarti bentuknya menjadi seperti apa? Kalau light satu suku kata, berarti bentuknya menjadi, saya pindah ya ke sini. Nah, light satu suku kata berarti ditambah er, lighter. Jadi kalimatnya menjadi your bag is lighter than mine. Lalu it's difficult rule of all. Nah, ada of all. Of all itu berarti membandingkan lebih dari 2 semua. Berarti dia tingkatannya sudah superlatif. Superlatif itu kalau nggak pakai est ya pakai the most tadi ya. Nah, karena difficult itu terdiri dari 3 suku kata, maka kita pakainya most. Jangan lupa ada the-nya, kemudian ditambah most. Difficult rule of all. Jadi kalimatnya menjadi it is the most difficult rule of all. Ini adalah aturan yang paling sulit di antara semua aturan yang ada gitu. Next, this pen writes bla 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 good than my previous one. Yang dibandingkan adalah pulpen ini dengan pulpen saya yang lama, berarti 2. Berarti bisa positif, bisa komparatif. Tapi di sini pakainya than, berarti jelas komparatif. Jadi bisa menulis dengan lebih baik gitu maksudnya, ini berarti di adverb ya. Nah, good tadi kan termasuk yang tidak beraturan. Bentuk komparatifnya good tadi adalah better. Nah, better than. Dia nomor 4. This athlete is bla 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 than his competitor. Atlet ini kuat daripada pesaingnya. Pesaingnya nggak pakai S berarti cuma 1, berarti 2. Lalu ada than, daripada, berarti jelas yang dibandingkan adalah dalam tingkatan komparatif. Nah, kalau strong itu bentuknya menjadi apa? Berapa suku kata strong? Strong 1, berarti kita tinggal tambah er, stronger. Terus nomor 5, this pupil is bla 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 clever in the class. Murid ini titik-titik clever in the class, di kelas. Berarti dia dibandingkan dengan semua murid di kelas itu. Jadi dia yang paling clever, yang paling pandai. Clever itu 2 suku kata, berarti kita tambah est, jangan lupa di depannya diberi the, is the cleverest in the class. Nah, untuk bagian pertama nomor 1 sampai 5 sudah jelas nggih. Lalu kedua, this is nomor 6 old castle in Britain. Nah, sama seperti tadi. Jadi castle istana ya, yang paling tua karena ada di Britain, di Inggris. Berarti dia dibandingkan dengan semua lebih dari 2 istana yang ada di Britain, karena ada in kayak gini, in Britain. Dia tingkatannya udah superlatif yang paling. Nah, karena old itu 1 suku kata, maka untuk tingkatan superlatifnya di belakangnya kita tambahi est. Jangan lupa di depannya ditambah the oldest castle in Britain. Lalu nomor 7, health is important than money. Dia membandingkan kesehatan dengan uang, 2 hal. Terlihat ada than di situ, berarti komparatif. Komparatif, important 3 suku kata, berarti kita pakainya more. Is more important than. Kesehatan lebih penting daripada uang. Lalu, this path is narrow than the parallel one. Ada than lagi, berarti membandingkan 2 hal di tingkatan komparatif. Nah, itu.
path ini lebih, path itu apa ya, kayak setapak, jalan setapak gitu. Lebih sempit daripada jalan paralel. Berarti lebih sempit, tingkatnya komparatif, ada then-nya ya. Berarti karena narrow itu terdiri dari 2 suku kata doang, berarti kita tambah er, narrower. Then nomor 9, Kenyans are good sprinters. Nah, orang-orang Kenya itu pelari cepat yang baik. Nah, karena dia nggak dibandingkan dengan siapa-siapa, maka bentuknya tetap good sprinters. Karena dia nggak dibandingkan dengan siapa-siapa. Tapi ini nggak memberi contoh perbandingan ya. Misalnya saya bandingkan dengan gini aja ya. Then gini aja. Misalnya saya buat gini. Saya ganti contohnya dengan yang pakai SS aja ya. Misalnya ke Kiki, kita pakai kata rajin ya. Titik diligent as Mirna. Nah, ada S berarti dia sama. Maka kalau sama rajinnya kita tinggal tambahkan S depannya. Bentuk diligent nggak usah diubah jadi bentuk apa-apa, bentuk asli. Gini. Kiki is as diligent as Mirna. Terakhir, luxurious hotels are titik expensive than those of economy class. Hotel-hotel yang mewah itu titik-titik mahal daripada hotel-hotel yang kelas ekonomi. Berarti ada 2 kelas hotel yang dibandingkan. Ada then berarti tingkatannya komparatif. Nah, berarti kalau nggak pakai R ya more. Karena expensive itu lebih dari 2 suku kata, maka kita pakainya more expensive than. Begitu. Nah, ini tadi anak-anak caranya menganalisis mana yang pakai positif, mana yang pakai komparatif, mana yang pakai superlatif. Untuk menentukan bentuknya juga berdasarkan suku katanya tadi. Baik, sekian untuk pembahasan tentang comparison degree. Bisa diulang-ulang lagi supaya lebih jelas. Nanti kalau